disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairu laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sekarang sudah siap belajar ya, Ibu absen dulu. Andika Zarkasi, Aprilia Permata Dewi, Katrina Dwi Sakila Hasna, Java, Javi, Diana Hesti, Hanifa Soraya, Anjani, Afif, Reza, Risel, Alan, Mikaela, Umar, Nadia, Unggul, Panaya, Raffi. Kemana Raffi? Nggak kirim surat ya? Besok lain kali kalau misalnya qadarullah tidak bisa berangkat sekolah, tolong sampaikan ke Raffi harus tetap kirim surat. Untuk yang lainnya juga ya, berlaku untuk semua, bukan cuma Raffi. Lutfi, Naura, Dewi, Rama, Raisa, Ipra. Cuma Raffi ya yang nggak berangkat. Semuanya sudah rapi ya, bajunya sudah rapi, kursi mejanya sudah rapi, berarti menandakan bahwa kita siap untuk belajar. Nah, sekarang silakan buka bukunya halaman 140 bab 4 Al-Quran, Hadis, dan Ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran, Hadis. Nah, sebelum masuk ke bab 4, kemarin kita sudah belajar apa di bab 3? Masih ada yang ingat? Iya, hukum bacaan dalam Al-Quran. Ada berapa hukum bacaan ketika ada tanwin dan nun mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah? Ada 5. Apa aja yang pertama? Idhar. Hurufnya apa aja? Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Terus kedua yaitu idgham bi gunah.
Ikhfa itu yang nggak ada di dalam infal, idgham guna, idgham bilang guna, ikhlas, semuanya masuk ke ikhfa. Nah, yang kedua yaitu kemarin kita belajar tentang apa? Hukum lam ta'rif. Hukum lam ta'rif ada berapa? Ada dua, yaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, hurufnya apa aja alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah? Alif lam qamariyah alif, ba, jim, ha, kha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya, dan ha. Kalau alif lam syamsiyah apa aja? Ta, sa, dal, za, ro, za, sin, shin, sod, dot, to, do, lam, nun. Ya, berarti masih ingat semua ya? Nah, sekarang masuk ke Al-Quran. Apa pengertian Al-Quran? Al-Quran itu tadi berasal dari bahasa qiraah, yaqra'u, qira'atan, dan Qur'anan. Artinya apa ini? Dibaca atau bacaan. Al-Quran ini merupakan petunjuk ke jalan yang paling lurus. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam pertama. Sumber hukum Islam pertama yang merupakan mukjizatnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Quran merupakan kalamullah yang Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita dalam bentuk mushaf, dimulai dari surah apa? Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Terus apa aja keutamaan dan kedudukan Al-Quran? Keutamaan dan kedudukan Al-Quran yaitu Al-Quran merupakan sumber hukum Islam pertama. Semua
kemudian syariah atau ibadah. Nah, akidah merupakan keyakinan atau keimanan yang terangkum dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul Allah, dan beriman kepada hari kiamat. Kemudian yang terakhir beriman kepada qada dan qadar. Nah, beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi semuanya sudah terangkum di rukun iman. Kemudian syariat atau ibadah ini mengatur tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Al-Quran ini mengatur tata cara beribadah kepada Allah, yaitu kepada Sang Al-Khaliq, yang disebut dengan ibadah mafidah. Ibadah mafidah. Lalu dengan sesama makhluknya disebut dengan ghairu mafidah. Ghairu mafidah. Terus tata cara beribadah itu dinamakan dengan apa? Hukum fikih. Hukum fikih itu mengatur tentang apa? Hukum ibadah, hukum muamalah, akhlak dan budi pekerti. Hapus dulu ya sebentar. Hukum fikih itu mengatur tentang apa aja tadi? Iya, hukum ibadah, muamalah, dan apa? Akhlak dan budi pekerti. Nah, hukum ibadah itu mengatur bagaimana melaksanakan ibadah sesuai ajaran Islam. Contohnya sholat, haji, zakat, puasa, dan lain-lain. Kalau muamalah yaitu mengatur interaksi dengan sesama manusia. Contohnya apa? Jual beli, hukum jual beli, hukum warisan, pernikahan, dan lain-lain. Nah, kemudian akhlak. Akhlak ini Al-Quran berisi tentang hukum akhlak, menuntun manusia bagaimana seharusnya manusia berakhlak kepada Allah dan sesama manusia atau makhluk ciptaan Allah. Nah, kemudian kita masuk ke hadis. Hadis ini merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hadis. Hadis ini apa? Hadis yaitu perkataan atau ucapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian-bagian hadis ada berapa? Ada 3. Apa aja? Sanad, matan, dan rawi.
memerintahkan kita untuk sholat. Tapi nggak ada di Al-Quran berapa jumlah rakaat sholat, kapan saja waktunya. Nah, dalam hadis ini dijelaskan kepada dari Rasulullah SAW, yaitu sholatnya 5 waktu. Subuhnya berapa rakaat? 2 rakaat. Duhurnya 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Waktunya gimana? Waktunya subuh sebelum fajar. Nah, itu dijelaskan dalam hadis. Nah, memperkuat pernyataan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan dan diperkuat di dalam hadis. Terus menerangkan maksud dan tujuan Al-Quran. Setelah itu menetapkan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran. Kalau macam-macam hadis ada berapa? Macam-macam hadis. Ada hadis mutawatir, hadis masyhur, dan hadis ahad. Nah, hadis ahad itu dibagi menjadi 4 lagi. Apa aja? Yaitu hadis sahih. Sahih itu artinya kuat. Hadis yang kuat. Terus yang kedua hasan. Ketiga dhaif. Dhaif ini hadis yang lemah. Nah, maudhu ini palsu. Jadi kalau misalnya ada hadis yang riwayatnya maudhu itu palsu, jangan dipercaya. Dhaif itu masih lemah. Jadi yang paling utama yang kita pakai yaitu yang sahih. Hadis mutawatir ini merupakan hadis yang diriwayatkan banyak perawi. Perawi nanti apa rawi tadi artinya? Orang yang meriwayatkan hadis. Nah, kalau hadis masyhur itu yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat. Nah, sedangkan kalau yang hadis ahad ini diriwayatkan 1 atau 2 orang perawi. Nah, kedudukan hadis itu merupakan sumber hukum Islam kedua ya dari Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Hasyr ayat dan surah An-Nisa. Sekarang silakan baca Katrina. Iya, sudah. Sumber hukum Islam tadi ada berapa? 3 ya. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ijtihad itu apa, Bu? Yaitu
itu, yaitu para ulama, yaitu bentuk dari ijtihad. Karena di dalam akal sama hadis kan nggak dijelaskan, makanya itu usaha atau pikiran para ulama. Kayak contoh penentuan satu Ramadan, satu Syawal, satu Muharram itu ditentukan oleh para ulama. Sudah jelas semuanya Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Untuk ijtihad kita lanjutkan di minggu depan. Untuk tugas hari ini silakan bentuk kelompok satu meja berdua. Katrina sendirian gabung sama Anjani dan Nadia ya. Nah, ibu bagi kertasnya. Kalau nanti ketuanya dibagi satu meja, satu kertas. Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya? Oke, kita tunggu 5 menit. Sudah, silakan dikumpul. Nanti akan ibu koreksi, ibu akan melihat sejauh mana kalian memahami hukum bacaan Al-Quran. Nah, untuk tugas di rumah silakan buka halaman 143 uji kompetensi 1. Silakan dikerjakan dan jangan lupa dikumpul di minggu depan. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.